لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam berbagai riwayat dan kitab suci, kisah tentang Yajuj dan Majuj telah lama menjadi sumber perbincangan dan spekulasi. Mereka digambarkan sebagai entitas yang kuat dan destruktif, yang kemunculannya menjadi salah satu tanda besar menjelang akhir zaman. Siapakah sebenarnya Yajuj dan Majuj ini? Bagaimana rupa mereka, dan apa ciri-ciri yang membedakan mereka dari makhluk lain? Mari kita telusuri lebih dalam tentang gambaran mereka yang telah disebutkan dalam literatur keagamaan, mengungkap sedikit demi sedikit misteri di balik tirai Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj merupakan makhluk yang kemunculannya menandakan akhir zaman. Mereka gemar berbuat onar dan gaduh. Kisah mengenai Yajuj dan Majuj sudah ada sejak zaman Nabi. Cerita tentang makhluk ini berkaitan dengan tokoh bernama Zulkarnain, seorang raja yang menyegel Yajuj dan Majuj di balik tembok atau benteng besar sebagaimana tertulis dalam surah Al-Kahfi ayat 93-99. Selain itu, ada sejumlah perbedaan antara Yajuj-Majuj dengan manusia pada umumnya. Perbedaan ini menjadi karakteristik dari Yajuj-Majuj dan diterangkan dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad. Berikut penjelasannya menurut sejumlah hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Berkembang biak dengan cepat. Menukil buku kisah gelap Yajuj-Majuj oleh Iqra, Al-Firdaus, terdapat sebuah riwayat yang menyebut bahwa Yajuj-Majuj berkembang biak dengan cepat. Karenanya, jumlah mereka sangat banyak dibandingkan manusia biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Allah berfirman kepada Adam di hari kiamat, keluarkanlah orang yang dikirimkan ke neraka. Nabi Adam bertanya, berapa orang yang dikirim ke neraka itu? Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, dikeluarkan 999 orang. Rasulullah bersabda, saat itu juga, tiba-tiba anak-anak menjadi beruban. Wanita yang hamil gugur kandungannya dan manusia berada dalam keadaan mabuk. Sebenarnya mereka tidak mabuk tetapi karena siksaan Allah yang amat dahsyat. Ucapan Rasulullah itu ternyata membuat para sahabat pusing. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan seorang di antara 1000 itu? Rasul menjawab, bergembiralah kamu karena di antara 1000 itu, kalian satu sedangkan dari Yajuj dan Majuj 1000. Saking banyaknya Yajuj dan Majuj, ketika mereka turun dari gunung diibaratkan seperti air terjun yang mengalir. 2. Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yajuj dan Majuj adalah keturunan Nabi Adam. Namun, mereka memiliki sifat yang berbeda dari manusia pada umumnya. Yajuj dan Majuj gemar membuat kerusakan, merampok, dan lain sebagainya. 3. Tidak fasih berbicara. Yajuj dan Majuj tidak pandai dan tidak fasih berbicara. Dikatakan, mereka menyerupai orang-orang dari bangsa Turk, orang ajam yang tidak fasih bicaranya dan bangsa Mongol. 4. Bermuka lebar dan bermata sipit. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menyebut bahwa Yajuj dan Majuj memiliki ciri fisik yang khas. Mereka memiliki wajah yang lebar, mata yang sipit, kulit kuning dan wajahnya rata bagai permukaan palu. Kalian mengatakan tak memiliki musuh. Kalian tetap akan melawan musuh sehingga keluar Yajuj dan Majuj yang bermuka lebar, bermata sipit, bersosok, atau juga berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan. Seakan wajah mereka kemudian rata bagai permukaan palu. 5. Barisan penghuni neraka. Yajuj dan Majuj dikenal dengan sifatnya yang buruk. Rasulullah melalui sabdanya menyebut bahwa mereka bagian dari barisan pasukan penghuni neraka. Allah berfirman kepada Nabi Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka, maka Nabi Adam bertanya, apa itu pasukan penghuni neraka? Allah berfirman, mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang. Kemudian para sahabat bertanya,
"Siapa yang satu ini, wahai Rasulullah?" Aku menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Demikianlah beberapa ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj yang telah digambarkan dalam sumber-sumber keagamaan. Gambaran tentang jumlah mereka yang tak terhingga, kekuatan mereka yang menghancurkan, serta perilaku mereka yang merusak, memberikan kita pemahaman tentang betapa dahsyatnya kemunculan mereka kelak. Meski keberadaan mereka saat ini masih menjadi misteri, namun janji akan kemunculan mereka di akhir zaman adalah sebuah kepastian yang harus kita persiapkan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan teguh dalam iman menghadapi segala fitnah akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.